Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini saya akan meneruskan pembahasan chapter 1.1 ya, berkaitan mekanika kuantum yang nanti saya bahas secara historis ya, dan juga secara matematis dan juga secara analitis, dan harapannya teman-teman semuanya nanti menjadi kritis dalam menanggapi fenomena-fenomena yang terkini ya, khususnya di bidang sains, karena sekarang sains itu masih berkembang ya, dan juga masih banyak eksperimen yang kemudian nanti memungkinkan hal-hal yang baru yang akan muncul kemudian hari. Tapi basic mekanika kuantum di sini harus kuat. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menyampaikan beberapa histori dan juga bagaimana kok bisa ilmuwan ketika itu berpikir ya. Demikian hingga mekanika kuantum itu established pada hari ini. Oke, jadi mekanika kuantum itu nanti yang akan dipakai untuk banyak hal ya, banyak teknologi sekarang ini berdasarkan mekanika kuantum. Sampai sekarang yang sedang berkembang, dan saya juga ditawarkan untuk riset di bidang ini, yaitu quantum computing. Nah, quantum computing ini sangat menarik ya, karena nanti kita bisa meningkatkan resource berkaitan speed of the thinking. Jadi thinking di sini berkaitan komputer ya, nanti bisa diterapkan di artificial intelligence atau AI, ataupun nanti juga bisa diterapkan di machine learning itu sendiri. Oke, nah jadi di sini saya akan kemarin kita sudah membahas bahwasanya kita sudah membuktikan bahwasanya benda yang meradiasikan gelombang elektromagnetik itu nanti memiliki energi ya, di mana energinya itu sebanding atau proporsional dengan suhu dari benda itu, suhu permukaan dari benda itu pangkat 4 jadi gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika itu setelah hukum ini yang namanya ini adalah hukum Stephen Boltzmann ya. Setelah hukum Stephen Boltzmann ini established ketika itu, karena ini dasarnya dari eksperimen ya, maka ini ya kuat sekali, ini eksperimen dan juga didukung dengan ada teori termodinamika yang sangat kuat ya, maka ini tidak bisa dielakkan lagi. Nah, ini adalah menjadi hukum ketika itu, hukum Stephen Boltzmann, yang kemudian menjadi dasar bagi Wien untuk kemudian mendeskripsikan distribusi energi dari radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Jadi gitu. Distribusinya nanti distribusi terhadap panjang gelombang ataupun distribusi terhadap frekuensi dari radiasi benda hitam itu sendiri, jadi gitu. Nah, Wien ketika itu berpikir bahwasanya yang namanya kemungkinan energi dari misalkan ini benda hitam itu karena dia nanti bisa warnanya beda-beda ya, karena nanti bukan benda hitam aja, tapi benda itu ketika dipanaskan nanti pancarannya beda-beda, bisa warnanya biru ya, mungkin juga bisa warnanya merah gitu ya, mungkin juga warnanya kuning gitu ya, ataupun bisa juga hijau gitu ya, bisa hijau ya, pernah kita lihat ya, sinar hijau kan ada ya. Nah, hijau dan warna-warna yang lain. Maka di sini warna-warna itu diwakili oleh panjang gelombang. Ketika kita bicara gelombang elektromagnetik, maka ini diwakili oleh panjang gelombang. Nah, oleh karena itu, karena pancaran itu memiliki panjang gelombang spesifik, nah ketika itulah Wien berpikir ini kemungkinan yang namanya yang namanya energi ataupun rapat energi dari benda yang memancarkan radiasi ini kemungkinan nanti dia merupakan fungsi dari, atau U ini kemungkinan dia merupakan fungsi dari suhu sekaligus fungsi dari lambda ataupun nanti fungsi dari frekuensi, jadi gitu. Jadi itu pandangan dari Wien ketika itu. Jadi pandangannya seperti ini. Nah, di mana kita tahu bahwasanya lambda itu nanti berkaitan dengan panjang gelombang gitu. Lambda itu panjang gelombang, yang mana kita tahu bisa dihubungkan secara langsung dengan frekuensi sama dengan C per lambda kan gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini gagasannya Wien. Jadi ini adalah idenya Wien. Idenya Wien adalah seperti ini. Nah, karena dia itu memiliki ide seperti ini, maka dia mengembangkan suatu persamaan, di mana U itu, jadi DU itu nanti akan sama dengan nanti kita sebut sebagai K,
ini K itu sebagai fungsi T sama lambda, dikalikan D lambda. Ya. Jadi dihubungkan seperti ini. Jadi maksudnya di sini artinya K ini adalah rapat ataupun distribusi dari rapat energi. Distribusi dari rapat energi. Maksudnya rapat energinya dibagi-bagi setiap lambda. Jadi gitu. Jadi setiap lambda itu memiliki energi ataupun memiliki rapat energi masing-masing. Jadi gitu. Jadi nanti lebih tepatnya ini adalah ketika itu Wien memberikan gambaran K itu merupakan distribusi rapat energi DU per D lambda. Jadi gitu. Nah, jadi bisa direpresentasikan seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwasanya rapat energi dalam suatu benda hitam itu sudah established ya, hasilnya adalah konstanta dikalikan T pangkat 4, dan ketika itu konstanta itu sudah diketahui juga, maka nanti ketika kita integralkan, harusnya integral dari DU itu sama dengan ya integral K T lambda D lambda, di mana di sini nanti akan U itu harus sama dengan konstanta dikalikan dengan T pangkat 4. Jadi gitu, harusnya seperti itu. Yang mengcover lambda dari 0 sampai tak terhingga, jadi gitu. Mengcover semua lambda ininya. Mengcover semua lambda ya. Mengcover semua lambda. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka ketika itu Wien juga mengusulkan, jadi gitu. Jadi mengusulkan suatu bentuk K, bentuk distribusi rapat energi yang diusulkan oleh Wien ketika itu. Nah, usulannya seperti apa? Jadi usulannya Wien itu mengusulkan bahwasanya rapat energi, usulannya Wien itu rapat energi itu akan sesuai dengan bentuk sebagaimana berikut. KT lambda ini, KT lambda ini adalah sama dengan A dikalikan, ini konstanta ya, yang nanti berdasarkan eksperimen, lambda pangkat minus gamma. Terus ini gamma juga dari yang kita nanti akan cari ya. E dikalikan minus beta minus B per lambda T. Jadi nanti ini usulannya Wien. Jadi usulannya Wien berdasarkan pengamatannya dia ketika melihat data melihat data yang distribusi ketika warnanya beda-beda, kemudian energinya juga beda-beda dan seterusnya, maka dia mengusulkan seperti ini. Di mana gamma itu kayak semacam parameter yang kita bisa cari dari integral ini nanti. A sama B adalah parameter eksperimen. Jadi nanti diperoleh dari eksperimen, jadi gitu. Nah, oleh karena itu, karena Wien itu mengusulkan bentuk K yang seperti dituliskan di atas itu, maka nanti kita bisa mencari sebagaimana berikut. Konstanta dikalikan T pangkat 4 sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga. Yang K itu maka jadi apa? Jadi A kalikan lambda pangkat minus gamma, terus kemudian E pangkat minus B per lambda T, seperti ini. Oke, D lambda, jadi gitu. Oke, nah sedemikian hingga nanti ini tuh bisa diintegralkan ya. Jadi langkah-langkah cara mengintegralkannya bisa sebagaimana berikut. Pertama, idenya adalah kita mengalihkan integralnya ini dengan T per T. Dikalikan T per T sebagaimana berikut. Sehingga karena T itu adalah konstan yang tidak berpengaruh pada integral ya, maka nanti T itu bisa masuk ke D sini. Jadi nanti ketika kita masukkan ke dalam integral, maka jadinya kayak gini. A, terus dikalikan lambda, terus ini pangkat minus gamma, E pangkat minus B per lambda T, semuanya dibagi dengan T. Nah, yang T1-nya masuk ke lambda, masuk ke D. Jadi karena dia konstanta, karena T ini adalah konstanta. Ya, lambda kalikan T. Maksudnya konstanta dalam integral ya, karena integral kita tidak mengintegralkan terhadap temperatur, tapi mengintegralkan terhadap lambda, jadi gitu. Ini semua terhadap lambda, di mana kita asumsikan untuk integral ini T-nya konstan. Nah, kita tahu T itu berarti kalau di bawah, dia nanti bisa menjadi T pangkat min 1 di atas gitu ya. 0 sampai tak terhingga A kalikan lambda pangkat minus gamma T pangkat minus 1. Terus kemudian ini E pangkat minus B per lambda T D lambda T, jadi gitu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian
kita tahu T pangkat min 1 itu bisa kita pecah ya. T pangkat min 1 itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi T pangkat minus gamma, ya kan? Ditambah dengan gamma min 1. Seperti itu. Sedemikian hingga nanti dia bisa masuk ke dalam pangkat. Jadi masuk ke dalam lambda. Nanti bisa menjadi kayak gini, lambda kalikan T pangkat minus gamma, sisanya adalah T pangkat gamma min 1. Nah itu. Terus E pangkat min B per lambda T D lambda T. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita membuat asumsi-asumsi ya. Pertama, kita asumsikan bahwasanya X itu sama dengan lambda T. X itu sama dengan lambda T. Oke? Sedemikian hingga kita nanti akan memperoleh sebagaimana berikut. Jadi nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 0 sampai tak terhingga A, ini adalah X pangkat minus gamma, T pangkat gamma min 1, E pangkat minus B per X, dx. Nah, sebelum melanjut, kita nanti akan diperlukan ya, bahwasanya turunan dari ini ya, turunan dari 1 per X, D 1 per X itu akan sama dengan minus 1 per X kuadrat dx, jadi gitu ya. Nah, jadi ini diperlukan. Teman-teman mungkin sudah tahu ya gimana cara mencari ini, tinggal diturunkan aja, nanti terus dx-nya dipindah ruas ke kanan, jadi gitu. Oke, nah jadi ketika kita lihat di sini, ketika kita lihat dari sini, maka nanti kita bisa merubah dx itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan minus x kuadrat d1 per x, gitu ya. Nah, sedemikian hingga sistem yang kita integral kita nanti akan menjadi sebagaimana berikut. Konstanta dikalikan T pangkat 4 ya, jangan lupa. Integral dari 0 sampai terhingga A X pangkat min gamma, terus kemudian ini T pangkat gamma min 1, terus ini E pangkat min B per X, yang sini dx-nya bisa jadi kalikan min X kuadrat dikalikan dengan D1 per X, jadi gitu. Oke. Nah, kita bisa mengeluarkan semua konstanta di luar ya. Semua konstanta kita bisa keluarkan di luar. Sedemikian rupa kita nanti akan memperoleh A kalikan T pangkat gamma min 1 integral 0 sampai tak terhingga. Kemudian di sini nanti kita memiliki apa? Kita memiliki satu, ini kalau kita ubah ya. Nanti ini minusnya keluar juga nggak apa-apa sebenarnya. Minusnya keluar juga nggak masalah sebenarnya. Tapi ditetapkan di sini aja. Jadi kita di sini bisa membuat X itu ini ya, X pangkat min gamma dikalikan X pangkat min 2, X pangkat 2 itu jadinya X pangkat min gamma plus 2. Biar nanti dia gammanya di depan, maka nanti dibalik ya. Jadi ini kan X pangkat min gamma dikalikan X pangkat 2 kan X pangkat min gamma plus 2. Agar gammanya akan menjadi gamma min 2, maka nanti dibalik. Jadi dibalik gini. 1 per X pangkat gamma min 2, jadi gitu. Gitu kan? Terus kemudian di sini E pangkat apa? Diganti menjadi E pangkat min B per X. Oke, mohon maaf ya. Oke, ini minusnya ditaruh luar aja, ditaruh luar aja nggak apa, minus seperti ini. Terus kemudian ini E pangkat minus B dikalikan 1 per X ya. Nah, D1 per X. Nah, kalau teman-teman di sini lihat persamaan yang terakhir ini, maka kita bisa merubah. Pertama, kita rubah dulu ya. Di sini kan ada B ya, di sini ada B, maka dikalikan B dulu. Ini saya idenya adalah dikalikan B per B. Dikalikan B per B. Oke, dikalikan B per B. Sedemikian rupa, B-nya yang satu bisa masuk ke yang D, B yang satu bisa masuk ke per X, jadi gitu. Nanti saya bisa guide di sini ya, bisa saya guide. Minus A, T pangkat gamma min 1, integral 0 sampai tak terhingga, gitu ya. 1 per B, 1 per X, pangkat gamma min 2. Yang ini jadinya E pangkat minus B per X, yang sini menjadi D B per X, jadi gitu. Nah, agar nanti yang dalam pangkat gamma min 2 itu ada B-nya juga, maka kita kalikan di dalamnya dengan B per B. Dikalikan dengan B per B. Nah, tetapi B yang satu, B yang bawah dikeluarkan.
Sedemikian rupa, nanti kita akan memperoleh minus A T pangkat gamma min 1 integral 0 sampai tak terhingga 1 per B, yang B bawah keluar jadinya 1 per B gamma min 2, yang dalam sini jadi B per X pangkat gamma min 2 dikalikan dengan E pangkat minus B per X D B per X, jadi gitu. Nah, ini bisa diubah ya, B per X ini diasumsikan menjadi P, ini bisa menjadi P, ini bisa menjadi P. Nah, seperti itu. Sedemikian rupa nanti kita akan memperoleh yang ini B kalikan B pangkat gamma min 2 adalah B pangkat gamma min 1, dikeluarkan. Jadi nanti minus A per B pangkat gamma min 1 T pangkat gamma min 1 integral 0 sampai tak terhingga P pangkat gamma min 2 dikalikan dengan E pangkat minus P, ya gini ya, dikalikan dengan dP. Nah, kalau teman-teman tahu, ini itu bentuk dari salah satu fungsi gamma ya. Coba lihat ya, fungsi gamma. Fungsi gamma itu penting kayak gini. Integral fungsi gamma itu bagaimana berikut. Ya, dicari dulu. Nah, jadi integral 0 sampai tak terhingga X pangkat Z min 1. Nah, ini sama ya, X pangkat Z min 1, berarti sama aja, ini X pangkat Z min 1 dikalikan E pangkat minus X dx. Nah, ini kalau Z min 1 ini Z. Kalau ini Z min 2 berarti ini adalah Z min 1 gitu ya. Kalau ini Z min 2 berarti ini Z min 1. Berarti kalau ini gamma min 2, ini sama ya. X di sini seperti P. Saya copy dulu aja. Saya copy. Ini saya copy. Oke, saya taruh di dalam sini. Oke, kita bisa lihat di sini bahwasanya sama ya korelasinya. Jadi bedanya di sini X sama bisa di sini adalah P. Jadi apa artinya simbol kalau nanti parameternya sama. Ini juga X, ini juga minus P minus X. Jadi sama. Jadi ini semua nanti akan sama dengan gamma dari gamma min 2. Dari gamma min 1, jadi gitu. Dan kita tahu setiap fungsi gamma itu ketika kita tahu nilai gammanya, karena di sini gamma adalah konstanta yang kita cari dari integral ini, maka gamma dari konstanta ya nanti jadinya gamma itu. Jadinya jadi konstanta juga. Ini jadi konstanta juga ini. Maka kita bisa menaruh konstanta yang baru ini ditaruh di depan. Jadi minus A per B pangkat gamma min 1 kalikan konstanta yang baru dari integral itu dikalikan T pangkat gamma min 1. Dan kita tahu semuanya ini adalah konstanta. Jadi ini semua adalah konstanta. Dan kita bisa mengkorelasikan sisi ruas kiri dan ruas kanan. Oh, ternyata nanti konstanta ini pasti akan sama dengan ini. Jadi secara eksperimen dipersamakan. Ini bisa dicoret. Yang kemudian kita bisa akan memperoleh hasilnya adalah T pangkat 4 sama dengan T pangkat gamma min 1. Atau di sini kita akan peroleh bahwasanya gamma itu sama dengan 5. Jadi gitu. Nah, jadi gamma itu sama dengan 5 ternyata. Nah, maka ketika kita base-nya adalah eksperimen dari atau hasil hukum dari Stephen Boltzmann, maka gamma itu harus 5. Jadi distribusi rapat energi ini akan benar. Nah, jadi distribusi rapat energi ini akan benar ketika K itu sama dengan A minus gamma kalikan E pangkat min B per lambda T. Oh, sorry. Oke, klik. Oke, jadi ini akan benar ketika K-nya itu akan sama dengan ini. A, E pangkat, nah ini menjadi minus 5. Lambda min 5. Lambda min 5, terus kemudian E pangkat min B per lambda T di lambda. Nah, jadi inilah distribusi yang disampaikan oleh yang namanya siapa ini? Mohon maaf, saya kok kehilangan kata-kata. Yang disampaikan oleh siapa ini namanya?
Win jadi gitu. Jadi ini Win ya. Jadi Win menyampaikan bahwasanya distribusinya itu akan membentuk seperti ini jadi gitu. Ya, distribusinya DU terhadap D lambda itu akan seperti ini. Ya. Dan ini memiliki kurva distribusi ya. Jadi distribusinya Win itu ada ya. Jadi distribusinya Win itu seperti ini. Distribution curve of Win. Nah, jadi ini distribusi Win itu seperti ini. Oke, bisa ditambah aja gambarnya. Jadi distribusi Win itu nanti seperti ini ya bentuknya. Ya, nanti akan seperti ini bentuknya distribusi Win itu. Akan seperti ini distribusi Win. Nah, nggak bisa ya. Oke. Nah, distribusi Win itu seperti ini, yang mana nanti ada hukum pergeseran Win di sini. Yang mana di sini adalah ada hukum pergeseran Win. Nah, sebelum ke situ, maka bisa kita lihat di sini ya. Yang kurva atas ini, yang kurva naik ke atas ini adalah U. Ini adalah lambda, ya. Lambda. Nah, berarti kalau di sini kita memiliki kurva distribusi DU sama dengan bla bla lambda ini, seperti ini ya. DU bla bla lambda ini. Oke. Oh, sorry, ini spectral energy density, maka ini nanti lebih tepatnya adalah DU per D lambda ya. Ini adalah DU per D lambda. DU per D lambda ini. Nah, ini seperti ini. DU per D lambda itu seperti itu. Nah, berarti DU per D lambda itu kalau dikurvakan itu bentuknya kayak di samping itu. A lambda pangkat minus 5, E pangkat minus B per lambda T D lambda. Dan ini nanti kurvanya seperti ini jadi gitu. Nah, ketika lambdanya 0, jadi misalnya ketika lambdanya 0, maka lambda 0, sorry ini nggak ada di lambdanya ya. Ketika lambdanya 0, maka 0 semua ya, jadi udah pasti 0 jadi gitu. Ketika lambdanya besar, maka E pangkat besar, E pangkat seper lambda, jadi seper lambda jadi seper tak terhingga, jadinya adalah 0 juga jadi gitu. Maka nanti dia akan 0 ketika lambda sama dengan 0, ketika lambda tak terhingga juga sama dengan 0 juga jadi gitu. Makanya ini bahasan yang menarik di sini. Jadi lambda pangkat min 5 jadi gitu. Oh sorry. Ketika lambdanya 0, maka 0 itu muncul dari sini, dari apa namanya itu oke, bentar. Lambda ketika 0, maka lambda min, oke lah, intinya seperti itulah. Jadi apa namanya itu untuk representasinya seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika kita membahas ini ada hukum pergeseran Wien. Jadi ketika kita lihat di sini ya, bahwasanya puncak-puncaknya itu bergeser semakin ke kanan ya. Nah, kita untuk melihat puncak gimana caranya? Maka nanti turunan dari DU per D lambda itu harus sama dengan 0 karena ketika puncak berarti tidak ada apa ya slope-nya. Jadi kita coba ketika menurunkan ini ya, D per D lambda dari DU per D lambda itu nanti akan sama dengan apa? Akan sama dengan turunannya dari sini adalah minus 5 A lambda pangkat min 6 ya, E pangkat min B per lambda T. Oke, terus kemudian ditambah dengan A lambda pangkat min 5. Terus kemudian ini turunannya ini menjadi minus B ya. Minus B turunannya apa, turunannya ini ya, turunannya diturunkan ini ya. D per D lambda dari E pangkat min B per lambda T. Nah, ini nanti berarti turunannya adalah minus 5A lambda pangkat min 6 E pangkat min B per lambda T plus A lambda pangkat min 5 ini jadinya E pangkat min B per lambda T dikalikan dengan D dari min B per lambda T per D lambda. Nah, ini turunannya itu adalah nanti positif ya. Ini adalah minus 5A lambda pangkat min 6. Ini nanti sama dengan 0 agar bisa mencapai maksimumnya. Yang ini jadinya minus diturunkan jadinya positif juga, positif A lambda pangkat min 5 E pangkat min B per lambda T. Yang sini adalah turunannya menjadi B per lambda T
B per lambda kuadrat T, jadi gitu. Nah, ini bisa kecoret juga, ini A-nya bisa kecoret, kemudian lambda juga bisa kecoret, dan ini kecoret 1 ya, kecoret 1, terus kemudian ini bisa kecoret juga. Oke, seperti itu. Dan kita nanti akan memperoleh apa? Memperoleh 0 sama dengan minus 5 plus A-nya bisa kecoret juga ya, A-nya kecoret juga. A-nya enggak ada, berarti tinggal B aja. Plus B per lambda T. Nah, dari sini nanti kita akan memperoleh bahwasanya lambda T ataupun lambda ketika maksimum, ketika puncak maksimum sama dengan B per 5 atau konstan. Nah, jadi kita memiliki hukum pergeseran Wien dari sini. Nah, gitu ya. Ini adalah hukum pergeseran Wien. Oke, nah inilah hukum pergeseran Wien yang kita peroleh dari mencari maksimum dari ini. Maksimum dari kurva spektral ini tadi. Jadi spektral ini tadi. Jadi seperti itu, itulah apa namanya itu penjelasan berkaitan ketika, jadi saya jelaskan lagi ya, ketika ini ya, misalkan ini ketika kok bisa apa namanya itu kurva ini menjadi sebagaimana kiri, ketika lambda mendekati 0, maka kita analisisnya gini. Ketika lambda mendekati 0, maka kita buatnya adalah limit lambda mendekati 0 dari E pangkat min B per lambda T per lambda pangkat 5. Nah, caranya nanti bisa pakai dalil L-Hospital ya, L-Hospital. Nanti diturunkan dulu, terus kemudian sama dengan 0 per 0 apa enggak. Ini karena ketika teman-teman masukkan secara langsung, ya ketika teman-teman masukkan secara langsung, maka nanti akan teman-teman memperoleh 0 per 0. Jadi nanti akan memperoleh 0 per 0. Dan 0 per 0 itu ketika kita bicara limit nggak boleh ya. Maka nanti kita cari sampai nanti ada angkanya. Dan nanti insya Allah hasilnya ini, ya ketika teman-teman lihat di sini tuh gini aja, caranya biar lebih gampang ya, diturunkan, lebih tepatnya diturunkan terhadap lambda, terus kemudian dilihat apakah 0 per 0 apa enggak. Jadi gitu. Nah, tapi nanti insya Allah ketika teman-teman lakukan itu, nanti ini hasilnya sama dengan 0. Karena E ini lebih 0 dibandingkan bawah. Jadi gitu. Karena E pangkat min tak terhingga itu lebih 0 dibandingkan mendekati 0 pangkat 5. Jadi gitu. Sementara ketika lambda itu mendekati tak terhingga, maka pasti yang bawah, pasti yang atas ini adalah 0 ya. Lambda pangkat minus 5 ataupun 0 tak terhingga pangkat minus 5, berarti ya per tak terhingga itu udah 0. Ini ketika dipangkatkan 5 lagi ya tambah 0. Jadi gitu. Makanya kurvanya itu ketika lambdanya kecil itu dia mendekati ini 0, ketika besar juga mendekati 0 juga. Nah, itu adalah penjelasan berkaitan kurva ataupun distribusi Wien ya. Jadi distribusi Wien yang diturunkan dari hukum Stefan-Boltzmann dengan usulan apa namanya itu spectral density-nya seperti ini. Jadi gitu. Spectral density-nya seperti ini. Ini adalah usulannya Wien yang kemudian memberikan gambaran berkaitan hukum pergeseran Wien yang nanti ini juga diaplikasikan untuk sistem perbintangan untuk mengetahui warna bintang. Karena bintang itu sendiri juga meradiasikan gelombang elektromagnetik karena adanya reaksi fusi yang memberikan kalor. Nah, jadi itu seperti halnya benda hitam. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan apa namanya berkaitan distribusi Wien. Nanti insya Allah akan dilanjutkan untuk penjelasan distribusi Rayleigh di chapter yang kedua. Oke, untuk sebagai introduction untuk mekanika kuantum ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komen untuk video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.